warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan resum dari kelompok 11 dengan judul Tindak Pidana dan Penyelidikan Perpajakan. Yang pertama mengenai pengertian tindak pidana perpajakan. Tindak pidana pajak masuk ke dalam ruang lingkup formil, dan tindak pidana perpajakan ialah tindak pidana yang umum dan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan itu sendiri. Adapun dalam Undang-Undang KUP tahun 2007, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan meliputi yang pertama, karena kealpaan. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Yang kedua, dengan sengaja. Dengan sengaja yaitu tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, atau juga menggunakan NPWP atau PKP tanpa hak. Kemudian tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kemudian menolak untuk dilakukan pemeriksaan, ada juga memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau sengaja dipalsukan. Selanjutnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, tidak melakukan atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Yang ketiga, adanya pengulangan tindak pidana percobaan atau peran sebagai wakil dari wajib pajak, pegawai atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Adapun sanksi akibat sanksi-sanksi dari tindak pidana, yang pertama ada sanksi akibat kealpaan dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT akan dipidana dengan pidana kurungan 3 bulan hingga 1 tahun dengan denda 1 kali hingga 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Akan bebas dari tindak pidana apabila baru pertama kali mendapatkan hukuman atau yang disebut dengan asas restoratif justice. Kemudian yang kedua, menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar akan dipidana kurungan selama 3 bulan hingga 1 tahun dengan denda 1 kali hingga 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya, sanksi akibat kesengajaan. Yang pertama, sanksi dari akibat kesengajaan ini yaitu tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak akan dikenakan dengan pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dengan denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP ini akan dipidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dengan denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang ketiga, tidak menyampaikan surat pemberitahuan akan dipidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali hingga 4 kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar. Yang keempat, menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap akan dipidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dengan denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak terutang atau kurang dibayar.
Adapun sanksi percobaan tindak pidana yang pertama, percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP atau menyampaikan SPT yang tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak akan dipidana penjara selama 6 bulan hingga 2 tahun dengan denda 2 kali hingga 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau penkreditan yang dilakukan. Adapun proses penyelidikan terhadap perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas tindak pidana perpajakan berdasarkan informasi data, laporan, dan pengaduan yang diterima. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh pemeriksa dari Dirjen Pajak dan dikenal sebagai pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Proses pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur melalui atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tujuan dari pemeriksaan bukti permulaan ini adalah untuk memperoleh petunjuk mengenai adanya tindak pidana perpajakan yang telah terjadi. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan informasi, data, laporan, atau pengaduan yang mencakup dugaan tindak pidana perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan bukti permulaan di bidang perpajakan dapat dianggap setara atau sama dengan tahap penyelidikan dalam proses pemeriksaan tindak pidana pada umumnya. Baik, itulah penjelasan resum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.